Sahabat sekalian, Sampurasun, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saja Anda pernah mencermati di video sebelumnya saya bercerita kepada seorang teman yang bertanya tentang hipnosis. Dan saya bertanya kepada dia dan bereksplorasi dengannya tentang jeruk nipis, fenomena jeruk nipis. Pada waktu itu kemudian saya bertanya kepada sahabat saya, apakah yang kamu lakukan tadi ketika kamu menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan saya itu dalam keadaan sadar? Pertanyaan saya yang saya maksud adalah, apakah kamu menjawabnya menggunakan konsius? Dan dia tertawa-tawa. Enggak kan? Kenapa enggak? Saya menjawabnya menggunakan unconscious. Saya tanya, bagaimana Anda sekarang mulai tertawa-tawa dan mulai menyadari bahwa sebenarnya Anda menjawabnya menggunakan unconscious? Iya, soalnya kan yang jawab itu adalah memori-memoriku, kata dia. Itu kan memori-memoriku. Memang kalau kamu menjawabnya dengan conscious seperti apa? Ya harusnya, kata dia, pada waktu akan bertanya, gimana terabanya? Gak ada yang teraba tuh, apa yang kuraba? Gak ada apa-apa di sini. Ketika Akang kemudian melakukan kayak gitu, sekarang ada berapa? Nah, aku juga jawabnya juga nggak ada apa-apa di situ, apanya yang berapa. Pada waktu Akang bertanya begini 3 kali, Akang kan bertanya, keluar apa? Nggak ada yang keluar, lawang Akang cuma begitu-begitu aja. Pada waktu Akang kemudian melakukan gerakan tangan seperti kemudian mendekatkan hidung kepada saya, dan Akang bertanya, tercium apa? Yang nggak ada ciumnya. Apalagi ketika Akang melakukan tes itu lebih nggak ada lagi kan, sebenarnya nggak ada bendanya. Jadi saya sadar bahwa saya menjawabnya adalah bukan dengan conscious tetapi dengan unconscious. Yang menjawab itu adalah pengalaman-pengalaman saya, memori-memori saya, pengalaman-pengalaman ketubuhan saya. Saya dulu pernah melihat jeruk itu berwarna hijau. Saya dulu pernah merasakan dan meraba jeruk nipis itu adalah seperti itu. Saya pernah mencium aroma jeruk nipis itu seperti itu. Dan saya pernah merasakan di lidah saya bagaimana rasa terkecapnya dan keluar air liur pada waktu tetesan jeruk atau sari jeruk itu di lidah saya. Jadi yang menjawab saya sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman saya, kata dia. Sahabat sekalian, semoga Anda menjadi memahami apa yang dimaksud dengan conscious dan apa yang dimaksud dengan unconscious. Apa sesungguhnya yang dimaksud oleh sahabat-sahabat saya yang berada di televisi yang menceritakan tentang alam bawah sadar itu. Tidak hal gaib, bukan hal-hal yang mengerikan. Yang dimaksud dengan alam bawah sadar itu ya unconscious itu. Dan hati-hati ketika Anda menerjemahkan unconscious menjadi tidak sadar. Apalagi kalau bertanya, saya pernah mengajukan pertanyaan kepada sejumlah orang ketika Anda menerangkan kata tidak sadar, apa yang ada di dalam benak Anda? Dan mereka menganggap, oh pingsan. Ada lagi yang menganggap tidur. Ada lagi menganggap seperti orang yang terkena epileptik. Unconscious bukanlah itu. Di dalam video sebelumnya saya menyampaikan kepada Anda bahwa unconscious adalah Anda menyadari sesuatu, tetapi Anda sangat mungkin tidak mampu mengendalikannya. Sangat mungkin Anda menyadarinya, tetapi itu di luar rencana Anda, di luar kendali Anda. Fenomena-fenomena ketubuhan kan banyak yang seperti itu. Sehingga tidak perlu Anda menjadi merasa ketakutan, merasa kemudian berada di dalam keadaan-keadaan yang Anda tidak menguasainya. Sahabat sekalian, conscious, unconscious. Dan kalau kita cermati, apa sih sebenarnya prinsip-prinsip hipnosis? Apa yang saya lakukan dengan teman saya tadi? Yang saya lakukan adalah saya hanyalah bercerita tentang jeruk. Cerita saya adalah terdiri dari sejumlah kata dan sejumlah kalimat. Cerita saya adalah pada dasarnya adalah penyampaian ide-ide kepada teman saya. Dan ide yang ingin saya sampaikan kepada teman saya adalah tentang jeruk. Ide saya tentang jeruk ini saya sampaikan kepada teman saya. Dan teman saya adalah betul-betul menerima begitu saja ide ini. Melahap begitu saja ide ini.
dan tanpa mengkritisinya menggunakan Konfusius. Sehingga ide itu adalah menjadi besar, menjadi dipelihara, menjadi kemudian tumbuh, berkembang, bahkan berbuah. Apa buah dari ide itu? Ya tadi, respon-respon yang terjadi pada penglihatannya, pada penciumannya, pada perabaannya, bahkan pada pengecapannya, sehingga merupakan respon fisik. Sehingga di sini ada dua hal. Yang pertama adalah saya menyampaikan sebuah ide, dan yang kedua ada respon. Ide dan respon. Nah, sebuah ide yang disampaikan dan diterima begitu saja tanpa dikritisi oleh kawan saya tadi. Sebuah ide yang disampaikan begitu saja, dilahap begitu saja tanpa dikritisi, dan memunculkan respon tertentu di dalam diri kawan saya. Ini adalah namanya fenomena hipnosis. Dan ketika sebuah ide disampaikan dan ditelan begitu saja tanpa dikritisi, ini adalah namanya sugesti. Saya yakin Anda selama ini adalah sering menerima sugesti. Dan saya yakin bahwa selama ini pun ada sejumlah sugesti-sugesti itu, kalimat-kalimat orang itu yang Anda terima, ada juga yang bahkan barangkali juga Anda abaikan. Dan demikian pula saya yakin juga bahwa Anda dalam keseharian seringkali mengungkapkan sebuah ide yang ditelan, bahkan dipercayai sedemikian rupa oleh kawan Anda, teman Anda, anak buah Anda. Dan ada juga yang barangkali bahkan dipertanyakan. Sugesti adalah termasuk di dalam prinsip hipnosis alamiah. Mari kita latih memilih ragam cara yang memudahkan sehingga ide-ide yang Anda sampaikan adalah mampu ditelan, dikunyah, dinikmati, kemudian juga dicerna sehingga menjadi bahan pembelajaran di diri orang yang bersangkutan. Sahabat sekalian, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Sampurasun.